Shalom Bapak Ibu saudari terkasih sidang jemaat yang berbahagia. Saudaraku, marilah kita sama-sama membuka firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ini adalah kisah tentang pemilihan Daud yang pada waktu itu seorang remaja gembala kambing domba yang bukan siapa-siapa. Ternyata dia dipilih oleh Tuhan. Nah, kita lihat ini satu ayat yang bagus. Ini kata-kata dari Tuhan kepada Samuel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Jadi apa yang dilihat oleh Samuel pada waktu itu, Samuel melihat Eliab, kakak dari Daud, dipikirnya ini pilihan Tuhan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, sebab aku telah menolaknya. Kemudian kalimat berikutnya, yaitu dalam ayat 7b ini, saudara coba perhatikan baik-baik. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Perhatikan ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi kalau kita melihat manusia, itu kalau kita ingat ayat ini, kita harus tanya pada Tuhan, engkau melihat orang ini seperti apa? Nah, itu baru nanti kita bisa punya penilaian seperti apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena kalau kita memakai kemanusiaan kita pasti cenderung melihat perawakannya, cantik, gantengnya dia, pakaian yang dia pakai. Kemudian lebih lagi ya saudaraku, kita mengetahui mobil apa yang dia pakai, kemudian perhiasan apa yang dikenakan, kemudian ya tampilan bahkan lebih mendalam kalau kita mau tahu orang itu, kita tahu bahwa dia adalah orang sukses, dia orang kaya raya, dia konglomerat, dia uangnya nggak ada serinya begitu ya. Nah, itu semua menjadi dasar penilaian manusia. Wah, ini orang kaya, ini orang berduit, ini orang berharta. Nah, karena penilaian manusia itu seperti itu, maka ada kecenderungan, saudaraku ya, di mana orang-orang kaya itu cenderung jadi sombong. Kenapa, saudaraku? Yang bikin mereka sombong, itu karena di mana-mana mereka selalu disanjung, dihargai, ya dihormati. Karena apanya? Bukan karena hatinya. Kalau karena hatinya itu pandangan Tuhan. Tuhan menghormati orang yang punya hati benar. Punya hati seperti penilaian Tuhan. Ini orang ini hatinya memang patut dihormati. Tapi penghormatan, penyanjungan, dan perlakuan yang berbeda dari manusia, seperti apa yang dikatakan dalam firman ini, adalah manusia melihat apa yang di depan mata. Jadi apa yang dipandang itulah yang dinilai, menjadi dasar penilaian. Tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi, saudara, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kita harus pegang ini. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang kelihatan mata, yang kasat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan tadi sudah saya katakan bahwa hal ini menyebabkan adanya kecenderungan orang-orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya apalagi saudaraku, punya harta, punya ya kekuasaan, itu semua menjadikan penilaian manusia itu menjadi tinggi terhadap orang tersebut. Saya tidak katakan bahwa semua orang kaya, semua orang yang sukses itu sombong, tidak. Bahkan sebaliknya orang yang tidak sukses, yang sombong juga tidak kurang-kurang. Ya, makanya ada istilah ayam sombong itu ayam yang nggak suka jagung gitu ya. Biar miskin tapi sombong itu juga ada, saudaraku. Karena ini masalah hati. Tetapi memang ada bahaya dari orang-orang yang pada posisi dia memiliki harta benda duniawi. Karena perlakuan dan pandangan manusia itu selalu membuat mereka itu disanjung, dihormati, dihargai, karena bukan hatinya, tapi karena apa yang mereka miliki, ya.
Nah, mereka-mereka yang tidak sadar menjadi sombong itu mereka enggan bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Nah, ini yang perlu kita koreksi ya saudaraku. Kalau Anda adalah termasuk orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang dilimpahi dengan harta kekayaan dunia, maka jangan sampai kita ini enggan bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel. Sehingga terbentuklah komunitas yang memakai istilah kaum sosialita. Nah, ini saya ingin bahas, saudaraku. Saudaraku, kata atau istilah kaum sosialita itu makna aslinya, saudara ya. Ini saya harus sampaikan. Makna asli dari kaum sosialita. Kenapa kok ada kata sosialnya di situ? Itu sebetulnya adalah kumpulan orang-orang yang memiliki harta, kekayaan yang berlimpah, mereka punya kedudukan tinggi, mereka kaya raya, mereka terpandang, dan mereka punya jiwa sosial. Ya saudara ya. Makanya disebut kaum sosialita itu adalah mereka-mereka yang punya duit, mereka punya harta, mereka punya kekayaan, mereka punya pangkat, kedudukan, dan kekuasaan, dan mereka punya jiwa sosial terhadap orang-orang yang lemah, terhadap mereka-mereka yang kurang beruntung. Sehingga kelompok sosialita itu adalah kelompok orang-orang kaya yang sederajat tadi, tetapi tujuan dari komunitas itu adalah memberkati akan mereka-mereka yang berkekurangan, mereka yang kurang beruntung. Nah, biasanya mereka membentuk akan satu yayasan beasiswa, membantu akan anak-anak yang sebetulnya berpotensi tetapi tidak punya biaya untuk belajar. Nah, ini beasiswanya disalurkan padanya. Wah, saya melihat saudaraku dan saya mengamati ada banyak orang-orang yang benar-benar sosialita menurut arti kata dan tujuan dan makna dari kata sosialita itu. Jadi jangan sampai terjadi pergeseran. Nah, sekarang ini yang disebut atau dianggap sebagai kaum sosialita itu adalah kelompok mereka-mereka yang justru flexing, justru masuk dalam budaya pamer. Mereka menghambur-hamburkan uang, mereka memakai akan hartanya itu untuk, ya maaf kata, jor-joran di antara mereka di dalam kelompok tersebut untuk sekedar mendapatkan pengakuan bahwa mereka adalah orang yang berhasil. Mereka adalah orang yang kaya. Mereka masuk dalam level dan derajat dari kelompok tersebut. Nah, itu disebut sosialita dalam pengertian yang salah, saudara ya. Nah, kita perlu sadari. Ingat, Tuhan nggak pernah melihat apa yang kasat mata dilihat manusia. Manusia melihat apa yang kelihatan. Kalau orang berduit ya langsung dinilai, wah ini orang hebat gitu. Orang pendudukan tinggi itu, wah ini orang hebat. Tapi bagaimana dengan hatinya? Ini yang perlu kita sadari, saudaraku. Nah, saya merenungkan, saudaraku, tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa sih? Dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah. Ya, dia firman yang menjadi manusia, dia adalah Allah. Segala sesuatu ini diciptakan oleh dia. Jadi kalau soal kekayaan, soal kemuliaan, soal segala yang tinggi-tinggi, yang mulia-mulia itu, dia memang dari sononya dia punya. Tapi dia datang sebagai manusia karena kasihnya, dia lahir, bahkan lahirnya di tempat yang paling gak layak, yaitu di kandang ternak di kota Bethlehem. Inilah Tuhan Yesus, saudaraku. Di bayinya itu dibungkus dengan kain lampin, gak ada ranjang untuk membaringkan akan bayi yang adalah pencipta langit dan bumi yang maha kaya.
tapi dia menjadi sangat sederhana, bahkan sangat miskin. Diletakkan di palungan. Saudara, kita belajar ya, kalau kita orang Kristen, kalau kita jadi pengikut Kristus, jadi murid Kristus, yuk kita belajar saya. Ketika Anda, saya diberkati Tuhan, kita itu ingat akan kalimat yang ada di dalam firman Tuhan. Bagus sekali saudaraku ya. Ini saya bacakan saudara-saudara dalam perenungan kali ini, saudara bisa masukkan dalam hati. Mazmur 103 ayat 12. Kita ini banyak dosa saudaraku, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan, diampuni, dan dibenarkan. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudaraku, yang paling penting itu hati ini tetap takut akan Tuhan. Kemudian yang ke-14, ayat 14 dari Mazmur 103. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, kita ini debu. Kita ini debu, saudaraku. Nanti ketika kita selesai dengan tubuh yang sementara ini, nanti tubuh ini akan kembali menjadi debu. Dari debu kembali menjadi debu. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Kalau diberkati, mengucap syukur dan jadilah berkat, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus, ya. Kalau soal diberkati, kalau dia dianggap sebagai satu sosok pribadi yang kita contoh, dia sudah tidak butuh apa-apa. Tapi kasihnya kepada manusia yang jatuh dalam dosa membuat dia datang, membuat dia mau turun ke tempat yang paling rendah untuk menjangkau mereka yang sesat, diluruskan hidupnya, yang berdosa dibimbing dengan kasih. Saudara lihat bagaimana kehidupan dari Tuhan Yesus yang menjadi teladan sempurna bagi kita. Nah, soal sikap sosialita yang memperhatikan orang-orang yang secara sosial itu tidak beruntung, seberuntung mereka. Bentuklah kelompok sosialita, saudaraku. Bergaullah dengan kelompok itu. Tetapi ingat, kalau berani pakai kata sosialita, ini loh kelompok sosialita, itu mungkin kata-kata dari orang yang menilai mereka. Ini kelompok sosialita, ini pergeseran nilai. Bukan sosialita itu berarti bukan mereka-mereka orang kaya, kemudian ya pakai tas merek, pakai mobil yang terbaru, yang terbagus, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat wisata, hotel-hotel yang paling mewah, dan mereka bahkan ada yang demonstratif, saudaraku ya. Sekarang ini kan budaya pamer itu sudah menjadi tren. Saya bersyukur saudaraku, hari-hari ini budaya pamer kembali direm ya dengan peristiwa yang baru-baru ini terjadi menjadi viral. Nah saudara, kita harus ngerem diri, bukan untuk itu kita diberkati. Saya tidak katakan Anda nggak boleh menikmati akan berkat Tuhan, silahkan, itu berkat Tuhan berarti sudah dipercaya sama Tuhan untuk mengelola akan berkat itu. Tapi ingat, seperti Tuhan Yesus. Saya bacakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama di atas muka bumi, dalam tim pelayanannya, dia sederhana. Tim pelayanannya nggak pernah kelaparan, saudaraku, karena Tuhan Yesus itu 5 roti 2 ikan aja bisa mengenyangkan 5.000 orang. Nggak pernah kelaparan. Karena Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Jadi kita nggak perlu khawatir, saudaraku ya. Saudara yang mungkin belum diberkati sampai berlimpah-limpah, saudara pun juga punya iman, nggak perlu khawatir. Tetapi Tuhan di mana-mana selalu membagi-bagi. Dalam tim pelayanan dari Tuhan Yesus itu ada orang-orang kaya gitu, wanita-wanita kaya yang mensupport akan dana pelayanan dari Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Membagi-bagi kepada mereka. Saudaraku, ini indah.
Ini sosialita yang asli, saudaraku. Sebab itu mari kita merenungkan dan menjadikan ini jalan hidup bagi kita yang terpanggil menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus memberkati.